Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APAN akan mempresentasikan tentang teori-teori kedaulatan negara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompoknya. Yang pertama adalah saya sendiri, Hafiz Farida Irka, dengan nomor induk mahasiswa 112 104 8 0000050. Yang kedua ada Noval Dian Ihramsyah dengan nomor induk 112 104 80.129. Yang ketiga ada Seva Hakim Saputra dengan nomor induk mahasiswa 112 104 80.148. Ya, jadi kita akan ke awal materi, yaitu tentang teori-teori kedaulatan. Sebelum kita mengenal teori-teori kedaulatan, kita akan mengetahui tentang apa itu pengertian kedaulatan. Pembahasan mengenai kedaulatan negara akan menyentuh hal-hal yang disebut sebagai kedaulatan. Jika kekuasaan dikonstruksikan dalam kerangka yuridis atau secara hukum, maka kekuasaan itu dapat disebut sebagai kedaulatan. Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dan Jerman sovereignty atau sovereignty yang secara ekstrim menunjuk kepada kekuasaan yang tertinggi. Orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang konsep kedaulatan adalah Jean Bodin, pemikir dari Prancis. Jean Bodin mengungkapkan bahwa kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Wewenang tersebut ada pada penguasa yang menguasai wilayah serta menguasai seluruh warga negara dan orang-orang lain dalam ruang lingkup wilayahnya. Pemikiran Bodin ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangan sejarah politik yang bergeser dari kuatnya sistem monarki atau sistem kerajaan menjadi sistem demokrasi yang atau sekarang dapat disebut sebagai sistem kedaulatan rakyat yang masih dijunjung tinggi hingga penghujung milenium ketiga saat ini. Nah, setelah kita mengenal tentang pengertian kedaulatan, maka kita di sini akan menuju kepada teori-teori kedaulatan. Dalam buku teks kenegaraan dan ilmu hukum, dikenal adanya 5 teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Yang ketiga adalah teori kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah teori kedaulatan negara, dan yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Istilah kedaulatan seringkali dijumpai dan ditemukan dalam berbagai macam pengertian dan masing-masing memiliki perbedaan yang prinsipil. Misalnya, pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum internasional yang sering dipandang dalam hubungan ekstern atau hubungan antar negara, sedangkan dalam perspektif hukum itu, negara dipandang dalam hukum tata negara dipandang dengan hubungan intern, yaitu hubungan negara ke dalam. Kedaulatan dipandang juga sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemaknaan kedaulatan seperti ini merupakan arti yang bersifat teknis ilmiah, yaitu dengan mengidentikannya dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara. Ketika membicarakan mengenai kedaulatan dalam konteks penyelenggaraan negara, maka muncullah suatu persoalan, yaitu apa dan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan membuat keputusan akhir dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Atau dengan kata lain, persoalan tersebut menyernihkan persoalan dari manakah kedaulatan itu berasal atau bersumber yang padanya melekat kekuasaan tertinggi tersebut. Dalam hubungan ini, yang kita akan belajar di sini adalah teori-teori kedaulatan yang sudah saya jelaskan tadi, ada 5 macam. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang berfokus kepada pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, seluruh perintah negara haruslah merupakan implementasi dari kedaulatan Tuhan. Seluruh gerak dari pemerintahan dalam teori kedaulatan Tuhan, seluruh gerak dari pemerintahan dan rakyat harus sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Dalam lintasan sejarah disebutkan bahwa penguasa zaman kuno yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ada yang menyembahnya secara sadar dan sukarela, namun lebih banyak yang menyembah karena terpaksa.
atau dipaksa oleh aparat penguasa yang menggunakan kekuasaannya. Ada pula yang mengaku sebagai wakil atau titisan Tuhan agar kekuasaannya mempunyai legitimasi atau pengakuan daripada rakyatnya. Banyak juga yang mengaku sebagai representasi sah dari Tuhan. Kedua tipe dari teori kedaulatan ini menghasilkan pemerintahan yang absolut yang tidak dapat diintervensi oleh rakyat biasa. Oleh sebab itu kemudian pada seiring perkembangannya zaman, teori kedaulatan Tuhan ini mulai ditinggalkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang teori kedaulatan raja. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Ceva Hakim Saputra dengan NIM akhir 148. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan raja. Jadi, teori kedaulatan raja itu merupakan teori yang ditemukan oleh Niccolo Machiavelli yang mengungkapkan teori ini melalui karyanya yang memiliki judul Dua Prinsipal. Terdapat pula tokoh yang juga menganut kedaulatan raja ini, yaitu F. Hegel, Jane Bodin, serta Thomas Hobbes. Sebagai salah satu bentuk atau macam kedaulatan yang ada di sebuah negara, kedaulatan raja merupakan turunan dari kedaulatan Tuhan, di mana hingga saat ini kedaulatan raja masih berjalan dan menjadi salah satu sumber hukum dari sebuah negara. Dalam teori ini, raja biasanya berpaku pada kemampuan untuk meyakinkan rakyat bahwa ia dan keturunannya lah yang berhak diangkat dalam kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi. Tuhanlah yang memberikan hak untuk memerintah secara mutlak kepada para raja. Oleh karena itu, kekuasaan politik yang dimiliki para raja tidak dapat dicabut oleh rakyat jelata. Kekuasaan yang mutlak pada raja dan banyaknya penyelewengan kekuasaan ini ke dalam tirani menyebabkan rakyat tidak lagi percaya kekuasaan tertinggi harus di tangan raja. Mereka mulai memberontak terhadap raja dan mulai menyadari kekuatannya sendiri sebagai rakyat yang beridentitas dan berhak, yang akan memicu terjadinya kedaulatan rakyat. Jadi di dalam teori ini, rakyat akan mempercayakan raja untuk membuat semua aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem tata negara. Dengan kata lain, rakyat dipaksa atau harus rela untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang raja. Akan tetapi, pada saat ini, kedaulatan raja ini mulai ditinggalkan oleh beberapa negara dengan alasan karena kedaulatan raja ini bisa memunculkan suatu kekuasaan yang absolut atau bahkan bisa menyebabkan sistem otoriter dalam suatu negara. Ada juga beberapa negara yang menerapkan macam kedaulatan ini sendiri, yaitu salah satunya ada Prancis, Thailand, serta Inggris, di mana Prancis serta Jerman berada di bawah pemerintahan Hitler kala itu. Lanjut, ada teori kedaulatan rakyat. Teori ini memberikan pengertian bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Artinya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Jika rakyat tidak berkehendak atas keputusan penguasa, maka rakyat dapat melakukan caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya. Timbulnya teori kedaulatan rakyat merupakan reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan, yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat. Ada indikasi kuat bahwa paham kedaulatan rakyat itu telah membawa secara inheren kepada semangat sekulerisme dan antroposentrisme.
Hal ini disebabkan paradigma baru yang dibawa oleh kedaulatan rakyat adalah suatu pembangkangan terhadap legitimasi kekuasaan Tuhan yang diatasnamakan oleh raja sebagai pendasaran kekuasaannya. Jean-Jacques Rousseau menggemakan kedaulatan rakyat lewat buku Du Contrat Social. Dalam fiksi mengenai perjanjian masyarakat, ia mengatakan bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, di mana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama, general will atau volonté générale. Kehendak bersama harus berdasarkan kepentingan dari golongan yang terbanyak. Jadi apabila hanya kepentingan satu golongan, minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi apa yang disebut sebagai kepentingan umum. Teori kedaulatan rakyat yang kemudian secara politik menjadi gagasan dasar dalam sistem demokrasi hendak mengatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Karena semua anggota masyarakat sama kedudukannya sebagai manusia dan warga negara, dan berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain. Wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri. Negara yang menganut kedaulatan rakyat ini, setiap pemimpin negara dan wakil rakyatnya akan dipilih oleh rakyat. Karena pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka mereka harus melindungi hak-hak rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat suatu kebijakan atau aturan negara. Negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat ini sering dikenal sebagai negara demokrasi. Pada demokrasi ini, warga negara berhak melakukan protes jika kebijakan atau aturan yang dibuat oleh negara tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Adapun negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat seperti Indonesia, Amerika Serikat, Prancis sekarang, dan lain-lain. Setiap negara yang menggunakan kedaulatan ini akan melaksanakannya atau menerapkannya sesuai dengan ideologi dari masing-masing negara. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Nova Dani Hramsyah. Materi berikutnya yang akan saya bawakan adalah tentang kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Yang pertama itu ada kedaulatan negara. Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang memaksa secara sah, lebih unggul daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat tertentu. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa negara adalah daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui kontrol kekuasaan. Sementara itu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan kehendak berada di dalam satu wilayah, dan ada kehendak untuk membentuk pemerintahan. Oleh sebab itu, negara bangsa dapat dipahami sebagai suatu kelompok warga negara yang memiliki kesamaan cita-cita untuk membangun suatu sistem pemerintahan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk di dalamnya membangun hubungan antara negara dengan agama yang dianut oleh warganya dalam satu wilayah. Kedaulatan suatu negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam negara. Kedaulatan suatu negara sangat diperlukan supaya negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Suatu negara dikatakan berdaulat jika negara tersebut telah merdeka, sehingga kemerdekaan tersebut, negara tersebut harus mengadakan hubungan luar negeri. Menurut salah satu pendapat ahli, yaitu Mokhtar Kusumatmadja, negara dikatakan berdaulat
atau sovereign karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki daripada negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi, negara berdaulat berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kesatuan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli daripada kekuasaan. Suatu sifat khas daripada organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu. Artinya, suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya. Yang berikutnya, menurut ahli yang kedua, yaitu menurut Sugeng Istanto, pada abad ke-18 dan 19, kedaulatan diartikan kekuasaan kenegaraan yang tertinggi. Kemudian di abad 20 ini diartikan kekuasaan negara yang tertinggi tetapi dalam batas-batas hukum internasional. Negara yang berdaulat karena memegang kekuasaan kenegaraan yang tertinggi tidak terikat pada kekuasaan negara lain. Negara yang tidak pada kekuasaan kenegaraan negara lain adalah negara merdeka. Negara yang berdaulat dengan demikian adalah negara yang merdeka. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu 1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Dan yang kedua, kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif. Apa yang dimaksud dengan pengertian negatif dan positif? Pengertian negatif yaitu berarti kedaulatan dapat berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi. Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Sedangkan pengertian positif ialah kedaulatan memberikan kepada titulernya, yaitu negara pemimpin tertinggi atas negaranya. Hal ini dinamakan wewenang penuh dari suatu negara, dan kedaulatan memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber alam wilayah nasional bagi kesejahteraan umum masyarakat ini yang disebut kedaulatan permanen atas sumber-sumber kekayaan alam. Negara sebagai reh-person atau badan hukum dalam teori kedaulatan negara yang dianggap memiliki kewajiban dan hak serta melakukan tindakan atau perbuatan hukum pendukung kewajiban dan hak seperti seorang naturalistic person dapat melakukan tindakan atau 23 perbuatan masyarakat negara yang sebagai badan hukum inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Negaralah yang menciptakan hukum, bukan raja ataupun bukan Tuhan. Adanya negara ada pula hukum. Hukum bersumber dari sebuah negara. Hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara yang disebut oleh Jelinek. Kesimpulannya ialah kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. Pada pelaksanaannya yang menjadi penguasa atau yang memegang kekuasaan dalam negara adalah raja sendiri. Anggapan ini merupakan kedaulatan negara merupakan kelanjutan dari kedaulatan raja. George Jelinek dan John Bodin ialah penganut teori kedaulatan ini. Yang berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah negeri ini dan juga menjaga kebebasan setiap warga dalam memilih agama sesuai keinginan masing-masing. Segala tujuan negara ini dapat dicapai dengan merancang tujuan kehidupan bernegara dan bangsa yang makmur, damai, serta adil dan aman. Ada banyak hal yang meliputi dasar ini, yakni tata kelola dalam hukum dan menjaga keamanan jalinan hukum yang seirama dan sepadan antara golongan masyarakat. Bagian ini akan mengupas tentang cara dan landasan terciptanya suatu negara dan cara suatu negeri dalam menjaga hak setiap warganya dalam memilih agama. Pengertian kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama, tidak hanya pada keinginan salah satu pihak, khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. Kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana hukum merupakan pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan merupakan sumber kedaulatan. Setiap negara harus mematuhi tata tertib hukum, sebab hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Teori kedaulatan hukum merupakan penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara, seperti dikemukakan oleh Krabbe bahwa kekuasaan tertinggi
tidak pada raja dan negara, tetapi berada pada hukum yang bersumber kepada kesadaran hukum setiap orang. Dalam teori kedaulatan negara, hukum ditempatkan di bawah negara, sehingga negara tidak tunduk kepada hukum. Oleh sebab itu, sehubungan dengan hak asasi manusia, sudah semestinya negara tidak boleh melanggar hukum. Kalaupun hendak mengadakan perubahan, maka harus dengan persetujuan rakyat. Perasaan kesadaran hukum ini terjelma ke dalam naluri hukum atau Rex instinct di dalam negara melalui adanya lembaga legislatif. Dengan demikian, lembaga legislatif yang populer disebut parlemen hanyalah suatu lembaga atau alat untuk menjelmakan kesadaran hukum dari masyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami, dan sini saya akan menyimpulkan beberapa hal atau beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa teori kedaulatan adalah teori bagaimana suatu penguasa atau bagaimana suatu wilayah atau negara diatur dan bagaimana implementasinya dan contoh-contohnya yang seperti sudah dijelaskan. Dan ya jika pembahasan mengenai kekuasaan, maka akan menyangkut hal-hal yang disebut sebagai kedaulatan. Jika kekuasaan dikonstruksikan dalam rangka yuridis atau secara hukum, maka kekuasaan itu dapat disebut sebagai kedaulatan, seperti yang kita sudah jelaskan di awal. Dan untuk teori-teori kedaulatan sendiri dibagi ada 5 macam, yaitu teori kedaulatan Tuhan, raja, rakyat, negara, dan hukum. Dan kurang lebihnya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.